Saya belum begitu mengerti tentang mandi besar dan tata caranya. Juga banyaknya sumber yang beraneka pendapat tentang hadas besar membuat saya bingung, Ustaz. Lalu bagaimana cara mandi besar yang benar yang sesuai dengan yang Rasulullah SAW ajarkan? Terima kasih. Nah, ini pertanyaan tadi dari Zamil Fauzi. Pak Ustaz, tafadhol untuk langsung diberikan penjelasan, bertanya tentang bagaimana tata cara mandi besar menurut ajaran Rasulullah SAW, Ustaz. Berkenaan dengan pertanyaan tentang mandi besar, berkaitan tentang cara mandi besar, ada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, an Aisyata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza tasala minal janabati bada'a fa wasala yadayhi thumma yatawaddau kama yatawaddau lis-shalah thumma yudkhilu asabi'ahu fil ma'i fayukhallilu biha usula sya'rihi thumma yasubbu ala ra'sihi salasa ghurafin biyadayhi thumma yufidul ma'a ala jildihi kullihi. Dari Aisyah bahwa jika Nabi SAW mandi junub, beliau memulainya dengan mencuci kedua telapak tangannya. Kemudian beliau berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Lalu beliau memasukkan jari-jarinya ke dalam air, lalu menggosokkannya ke kulit kepalanya, kemudian menyiramkan air ke atas kepalanya dengan cidukan kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau mengguyurkan air ke seluruh badannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hal ini diperjelas dengan adanya hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Maimunah mengatakan, aku pernah menyediakan air mandi untuk Rasulullah SAW. Lalu beliau menuangkan air pada kedua tangannya dan mencuci keduanya 2 kali atau 3 kali. Lalu beliau menuangkan air dengan tangan kanannya ke tangan kirinya. Kemudian beliau mencuci kemaluannya. Setelah itu beliau menggosokkan tangannya ke tanah. Kemudian beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Lalu beliau membasuh muka dan kedua tangannya. Kemudian beliau membasuh kepalanya 3 kali dan mengguyur seluruh badannya. Selanjutnya beliau bergeser dari posisi semula lalu mencuci kedua kakinya di tempat yang berbeda. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan menggabungkan hadis ini, bisa kita simpulkan urutan tata cara mandi sesuai sunnah sebagai berikut. Pertama, menuangkan air dan mencuci kedua tangan. Kedua, mengambil air dengan tangan kanan untuk mencuci kemaluan dengan tangan kiri. Kita juga bisa gunakan gayung untuk kegiatan ini. Ketiga, menggosokkan tangan kiri ke tanah. Tujuannya adalah untuk membersihkan kotoran kemaluan yang menempel di tangan. Ini bisa kita ganti dengan sabun. Keempat, berkumur dan menghirup air ke dalam hidung. Kemudian dilanjutkan dengan berwudu, namun tidak sampai mencuci kaki, karena bagian ini diakhirkan. Kelima, ketika mulai membasahi rambut, sela-sela pangkal rambut dan basahi dengan air, sampai seluruh kepala dan rambut basah. Keenam, siram kepala 3 kali, dilanjutkan dengan menyiram seluruh anggota badan. Dan ketujuh, mengguyur air ke seluruh badan dengan mendahulukan yang kanan. Karena dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mendahulukan yang kanan ketika memakai sendal, ketika bersisir, ketika bersuci, dan dalam setiap perkara yang baik-baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan jangan lupa untuk digosok, terutama di bagian badan yang tersembunyi. Pastikan semua badan terkena air. Dan kedelapan, cuci kedua kaki. Jangan lupa sela-sela jari kaki. Demikian, wallahu a'lam.